Kembali di Sindo sore, pemirsa, siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur mengikuti kegiatan MPLS yang diadakan sejak Senin kemarin. Sebanyak 75 siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur mengikuti program masa pengenalan lingkungan sekolah yang diadakan pada minggu pertama masuk sekolah. Siswa-siswi yang berasal dari beberapa daerah di Jakarta ini mengikuti berbagai kegiatan seperti apel dan olahraga. Siswa yang ada di Sekolah Rakyat ini nantinya akan berkegiatan secara penuh di lingkungan sekolah rakyat. Asrama serta makanan minuman telah disediakan sehingga semua asupan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak dapat terkontrol dengan baik. Jumlah siswa itu ada 35 siswa dengan komposisi perempuan 40 dan laki-laki 35 dengan 3 rombongan belajar masing-masing terdiri dari 25 siswa. Baik, untuk anak-anak kita itu berasal dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Jadi campur ya. Di minggu-minggu ini kita ada materi, ada MPLS. Ya, di situ ada orientasi nanti terkait dengan pembelajaran, orientasi terkait dengan lingkungan belajar, terkait dengan bagaimana penggunaan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi masa pengenal lingkungan sekolah ini kita laksanakan selama 5 hari. Dan ini hari ketiga. Pemirsa, ada sosok menarik di balik terselenggaranya Sekolah Rakyat. Ia adalah Naila, siswa yang membuat Presiden Prabowo Subianto terinspirasi membuat Sekolah Rakyat. Naila tak kuasa menahan tangis haru di hari pertama dirinya masuk Sekolah Rakyat. Dengan penuh semangat, Naila bersama 2 temannya yakni Alia dan Tiara bersiap untuk masuk asrama sekolah. Naila tinggal bersama keluarganya di rumah semi permanen di kawasan Kumuh, Jalan Padang 4, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Naila adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai juru parkir, sedangkan ibunya bekerja serabutan demi membantu keuangan keluarga. Keluarga Naila sangat bersyukur Naila bisa masuk di Sekolah Rakyat. Oh, mau ke sekolah asrama. Sekolah Rakyat. Oh, antara anaknya tuh seperti apa, Bu? Bagus fasilitasnya di sana. Karena di sana dia ceritanya gratis atau? Iya. Nama Naila sempat disebut oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas Naila yang pantang menyerah meski hidup serba keterbatasan. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan kurang, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Tidak hanya sekolah, rencananya keluarga Naila akan mendapatkan rumah siap huni yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Maros dan Makassar. Semangat Naila diharapkan bisa menular ke anak-anak Indonesia. Keterbatasan bukanlah hambatan, namun pemacu untuk bisa hidup lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa.
Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan. 3 Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri pembukaan pendidikan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Para siswa telah menjalani seleksi ketat selama 6 bulan sebelum akhirnya diterima di SMA Taruna Nusantara. Pembukaan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketiga menteri ini disambut oleh defile dari alumni SMA Taruna Nusantara berbagai angkatan. Tahun ini, SMA Taruna Nusantara menampung sekitar 1.498 siswa baru. Mereka menyisikan ribuan pendaftar lain se-Indonesia dengan seleksi ketat selama 6 bulan. Mereka pertama telah melalui serangkaian proses yang panjang, yang tidak mudah. Baterai tes seleksinya juga tidak sederhana, sulit, dan mereka sampai di sini itu artinya mereka sudah merupakan siswa-siswa yang lolos dari seleksi tersebut. Oleh karena itu kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, belajar yang baik di sekolah ini, kemudian mengikuti semua apa yang menjadi arahan dan bimbingan dari para guru dan pamong di tempat ini. Lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan 36 nantinya akan disebar ke 6 kampus di Magelang, Cimahi, Malang, serta 3 kampus lain yang akan segera dibangun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan.